Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin membahas tentang staffing. Pengertian staffing. Staffing merupakan salah satu fungsi dari manajemen, yaitu berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga kerja memberikan daya guna yang maksimal bagi organisasi. Secara umum, penyusunan personalia diartikan sebagai suatu proses pengelolaan struktur organisasi melalui tahap seleksi, penilaian, dan pengembangan sumber daya manusia yang tepat dan efektif untuk mengisi jabatan dalam organisasi. Pengertian penyusunan personalisasi staffing menurut pendapat para ahli George R. Terry berpendapat bahwa penyusunan personalia adalah kegiatan merekrut, memilih, mempromosikan, memindahkan, dan pengunduran diri dari para staf organisasi. Theo Hanneman berpendapat bahwa penyusunan personalia berkaitan dengan perekrutan, seleksi, pengembangan, dan kompensasi terhadap pegawai. Hanolit, Cons, dan Krill and Donnell berpendapat bahwa penyusunan personalia adalah pengisian jabatan atau pengisian tenaga kerja atau penarikan tenaga kerja. Asas dalam penyusunan personalia staffing: the right man in the right place, yaitu penempatan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat. The right man in the right job, yaitu penempatan orang-orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Langkah-langkah penyusunan personalia staffing diperlukan beberapa langkah dalam proses penyusunan personalia sehingga diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Langkah-langkah dimaksud meliputi: 1. Perencanaan sumber daya manusia. 2. Penarikan karyawan. 3. Seleksi karyawan. 4. Pengenalan dan orientasi. 5. Latihan dan pengenalan karyawan. 1. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh individu. Apabila perencanaan sumber daya manusia dilakukan dengan baik, maka akan diperoleh keuntungan, yaitu manajemen puncak memiliki pandangan lebih baik terhadap dimensi sumber daya manusia atau terhadap keputusan-keputusan bisnisnya. Terhadap 3 kepentingan dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu kepentingan individu, kepentingan organisasi, kepentingan nasional. Komponen dalam perencanaan sumber daya manusia yang harus diperhatikan yaitu tujuan. Perencanaan sumber daya manusia harus mempunyai tujuan yang berdasarkan kepentingan individu, organisasi, dan kepentingan nasional. Perencanaan organisasi merupakan aktivitas yang dilakukan suatu organisasi untuk mengadakan perubahan yang positif bagi perkembangan organisasi. Syarat-syarat yang diperlukan dalam perencanaan sumber daya manusia adalah mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan, mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya manusia, mempunyai pengalaman luas tentang job analisis organisasi dan situasi persediaan sumber daya manusia, mampu membaca situasi sumber daya manusia masa kini dan masa yang akan datang, mampu memperkirakan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi masa depan, mengetahui dan memahami peraturan dan kebijakan perburuhan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hambatan dalam perencanaan sumber daya manusia. Standar kemampuan sumber daya manusia yang di bawah standar. 2. Masing-masing manusia mempunyai perilaku yang berbeda-beda. 3. Peraturan tentang perburuan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkadang justru menjadi penghambatan dalam pengembangan sumber daya manusia.
4. Situasi sumber daya manusia. Penarikan karyawan. Penarikan karyawan adalah proses pencarian dan pengikatan para calon karyawan atau pelamar calon karyawan yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Proses ini dimulai saat para pelamar dicari dan berakhir jika lamaran atau aplikasi mereka diserahkan, dan hasilnya akan keluar setelah para calon karyawan diseleksi. Hambatan dalam penarikan karyawan adalah sebagai berikut. Hambatan kebijakan status, promosi, dan kompensasi. 2. Rencana sumber daya manusia dan kondisi pasar tenaga kerja. Persyaratan jabatan dan kerja. Kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan. Kondisi lingkungan eksternal akibat pengangguran tinggi, lemahnya perekonomian, dan langkahnya tenaga kerja terampil. 3. Seleksi karyawan. Seleksi karyawan adalah proses untuk menentukan calon karyawan yang akan menduduki jabatan kosong yang diperebutkan. Proses seleksi merupakan serangkaian kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah seorang pelamar akan diterima atau tidak. Tujuan dari seleksi karyawan adalah untuk mengetahui kecakapan seorang karyawan, berusaha untuk mendapatkan tenaga kerja yang cocok dengan pekerjaan yang dipangkunya, berusaha untuk mendapatkan tenaga kerja yang tidak hanya cocok pada saat sekarang tetapi juga memiliki potensi untuk dikembangkan di kemudian hari. 4. Pengenalan dan orientasi. Pengenalan dan orientasi merupakan tahapan setelah pelamar resmi diterima untuk menduduki suatu jabatan dalam organisasi. Karyawan baru akan dikenalkan tentang organisasi tempat ia bekerja, struktur organisasi, visi dan misi organisasi, serta tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakannya, serta hak yang akan diperolehnya. 5. Latihan dan pengembangan karyawan. Tujuan dari diadakannya pelatihan karyawan adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan serta mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Sedangkan pengembangan karyawan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, yaitu meningkatkan kemampuan sikap dan sifat kepribadian karyawan serta penyesuaian diri dengan kemajuan teknologi. Kesimpulan, penyusunan personalia staffing dan pengorganisasian organizing sangat erat hubungannya. Perorganisasian berupa penyusunan wadah legal untuk menampung berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan pada suatu organisasi, sedangkan penyusunan personalia berhubungan dengan penerapan orang-orang yang akan memangku masing-masing jabatan yang ada organisasi tersebut. Demikian penjelasan berkaitan dengan pengertian penyusunan personalia staffing, asas, sifat, dan langkah personalia staffing. Demikian untuk presentasi tentang staffing ini selesai. Untuk teman-teman yang ingin berkomentar, silakan, dan jangan lupa subscribe and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin membahas tentang staffing. Pengertian staffing. Staffing merupakan salah satu fungsi dari manajemen, yaitu berupa penyusunan
personalia pada suatu organisasi sejak merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga kerja memberikan daya guna yang maksimal bagi organisasi. Secara umum, penyusunan personalia diartikan sebagai suatu proses pengelolaan struktur organisasi melalui tahap seleksi, penilaian, dan pengembangan sumber daya manusia yang tepat dan efektif untuk mengisi jabatan dalam organisasi. Pengertian penyusunan personalisasi staffing menurut pendapat para ahli, George R. Terry berpendapat bahwa penyusunan personalia adalah kegiatan merekrut, memilih, mempromosikan, memindahkan, dan pengunduran diri dari para staf organisasi. Theo Hanneman berpendapat bahwa penyusunan personalia berkaitan dengan perekrutan, seleksi, pengembangan, dan kompensasi terhadap pegawai. Hanolit, Cons, dan Krill and Donnell berpendapat bahwa penyusunan personalia adalah pengisian jabatan atau pengisian tenaga kerja atau penarikan tenaga kerja. Asas dalam penyusunan personalia staffing, the right man in the right place, yaitu penempatan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat. The right man in the right job, yaitu penempatan orang-orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Langkah-langkah penyusunan personalia staffing diperlukan beberapa langkah dalam proses penyusunan personalia sehingga diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Langkah-langkah dimaksud meliputi 1. Perencanaan sumber daya manusia, 2. Penarikan karyawan, 3. Seleksi karyawan, 4. Pengenalan dan orientasi, 5. Latihan dan pengenalan karyawan. 1. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh individu. Apabila perencanaan sumber daya manusia dilakukan dengan baik, maka akan diperoleh keuntungan, yaitu manajemen puncak memiliki pandangan lebih baik terhadap dimensi sumber daya manusia atau terhadap keputusan-keputusan bisnisnya. Terhadap 3 kepentingan dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu kepentingan individu, kepentingan organisasi, kepentingan nasional. Komponen dalam perencanaan sumber daya manusia yang harus diperhatikan yaitu tujuan. Perencanaan sumber daya manusia harus mempunyai tujuan yang berdasarkan kepentingan individu, organisasi, dan kepentingan nasional. Perencanaan organisasi merupakan aktivitas yang dilakukan suatu organisasi untuk mengadakan perubahan yang positif bagi perkembangan organisasi. Syarat-syarat yang diperlukan dalam perencanaan sumber daya manusia adalah mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan, mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya manusia, mempunyai pengalaman luas tentang job analisis organisasi dan situasi persediaan sumber daya manusia, mampu membaca situasi sumber daya manusia masa kini dan masa yang akan datang, mampu memperkirakan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi masa depan, mengetahui dan memahami peraturan dan kebijakan perburuhan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hambatan dalam perencanaan sumber daya manusia. Satu, standar kemampuan sumber daya manusia yang di bawah standar. 2. Masing-masing manusia mempunyai perilaku yang berbeda-beda. 3. Peraturan tentang perburuan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkadang justru menjadi penghambatan dalam pengembangan sumber daya manusia. 4. Situasi sumber daya manusia. Penarikan karyawan. Penarikan karyawan adalah proses pencarian dan pengikatan para calon karyawan atau pelamar
calon karyawan yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Proses ini dimulai saat para pelamar dicari dan berakhir jika lamaran atau aplikasi mereka diserahkan, dan hasilnya akan keluar setelah para calon karyawan diseleksi. Hambatan dalam penarikan karyawan adalah sebagai berikut. Hambatan kebijakan status, promosi, dan kompensasi. 2. Rencana sumber daya manusia dan kondisi pasar tenaga kerja. Persyaratan jabatan dan kerja. Kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan. Kondisi lingkungan eksternal akibat pengangguran tinggi, lemahnya perekonomian, dan langkahnya tenaga kerja terampil. 3. Seleksi karyawan. Seleksi karyawan adalah proses untuk menentukan calon karyawan yang akan menduduki jabatan kosong yang diperebutkan. Proses seleksi merupakan serangkaian kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah seorang pelamar akan diterima atau tidak. Tujuan dari seleksi karyawan adalah untuk mengetahui kecakapan seorang karyawan, berusaha untuk mendapatkan tenaga kerja yang cocok dengan pekerjaan yang dipangkunya, berusaha untuk mendapatkan tenaga kerja yang tidak hanya cocok pada saat sekarang tetapi juga memiliki potensi untuk dikembangkan di kemudian hari. 4. Pengenalan dan orientasi. Pengenalan dan orientasi merupakan tahapan setelah pelamar resmi diterima untuk menduduki suatu jabatan dalam organisasi. Karyawan baru akan dikenalkan tentang organisasi tempat ia bekerja, struktur organisasi, visi dan misi organisasi, serta tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakannya, serta hak yang akan diperolehnya. 5. Latihan dan pengembangan karyawan. Tujuan dari diadakannya pelatihan karyawan adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan serta mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Sedangkan pengembangan karyawan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, yaitu meningkatkan kemampuan sikap dan sifat kepribadian karyawan serta penyesuaian diri dengan kemajuan teknologi. Kesimpulan, penyusunan personalia staffing dan pengorganisasian organizing sangat erat hubungannya. Perorganisasian berupa penyusunan wadah legal untuk menampung berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan pada suatu organisasi, sedangkan penyusunan personalia berhubungan dengan penerapan orang-orang yang akan memangku masing-masing jabatan yang ada organisasi tersebut. Demikian penjelasan berkaitan dengan pengertian penyusunan personalia staffing, asas, sifat, dan langkah personalia staffing. Demikian untuk presentasi tentang staffing ini selesai. Untuk teman-teman yang ingin berkomentar, silakan, dan jangan lupa subscribe and comment.